Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fatur Radi, NIM 20030150134. Jadi saya mahasiswa dari jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi kelas C. Oke, pada video kali ini sebagaimana ataupun seperti pada video-video sebelumnya, jadi saya akan mempresentasikan materi mengenai tentang sumbangan indera terhadap keterampilan. Jadi sebelum saya masuk kepada materi, pertama-tama sebelumnya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salam serta salawat kepada Nabi. Oke, jadi sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwasannya pada video kali ini saya akan menjelaskan ataupun mempresentasikan materi mengenai tentang sumbangan indera terhadap keterampilan. Oke, jadi langsung saja kita masuk kepada materinya. Sebelumnya, indera manusia merupakan faktor penting dalam pembuatan gerak yang berorientasi pada keterampilan, baik untuk keterampilan-keterampilan sederhana maupun keterampilan tingkat tinggi. Jadi fungsi daripada indera tentu saja terutama berhubungan dengan sumbangannya terhadap keberhasilan gerak, sebab gerak sendiri merupakan hasil dari proses pengolahan informasi yang dicerap oleh indera manusia. Oke, selanjutnya bisa kita lihat di sini bahwa keberhasilan dalam keterampilan-keterampilan tingkat tinggi bergantung pada bagaimana pelaku mampu mendeteksi, menerima, serta memanfaatkan informasi yang bersifat indrawi. Jadi buktinya, seringkali pemenang dari suatu lomba adalah orang atau tim yang memang telah mendeteksi kemampuan lawan, pola permainan lawan, serta kesiapan lawan. Demikian juga untuk olahraga seperti senam dan lompat indah. Mereka yang memenangkan kejuaraan dalam cabang ini adalah mereka yang mampu menguasai gerakan tubuhnya secepat mungkin secara lebih baik. Kita masuk pada bagian A yang mana di sini adalah sumber-sumber informasi indrawi. Jadi sebelumnya informasi untuk keterampilan timbul dari beberapa sumber dasar, walaupun bagian terbesar dari informasi tersebut datang dari lingkungan. Untuk itu, bisa kita lihat bahwa sumber-sumber tersebut dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah informasi eksteroseptif, yang mana pada penjelasannya yaitu kata awal ekstero berarti bahwa informasi yang diterima bersumber dari luar tubuh. Informasi yang paling umum dalam eksteroseptif adalah yang berhubungan dengan mata atau vision. Vision ini kemudian memberikan informasi tentang gerakan-gerakan objek dalam lingkungan, seperti jalur bayangan bola, begitupun juga dengan kecepatannya. Adapun fungsi lain dari vision adalah mendeteksi gerakan sendiri dalam lingkungan, seperti jalur kita ke arah suatu benda atau target dan berapa waktu kira-kira kita akan tiba. Dalam konteks ini, vision memberikan dasar bagi antisipasi tentang sebuah kejadian yang akan datang. Kemudian informasi eksteroceptif umum yang kedua adalah datang dari pendengaran atau audition. Meskipun keterlibatannya dalam keterampilan tidak sejelas vision, banyak kegiatan yang tergantung pada keterampilan auditori yang terkembangkan secara baik. Misalnya seperti menggunakan suara anjungan dari kapal layar yang bergerak di air untuk memperkirakan kecepatan kapal. Audisi juga merupakan sumber penting dari informasi sensorik untuk orang-orang yang memiliki keterbatasan fungsi visual. Kemudian kita lanjut ke bagian yang kedua, yang mana pada bagian ini yaitu informasi proprioseptif atau kinestetik. Sumber informasi yang kedua adalah yang datang dari gerakan tubuh sendiri. Itulah yang disebut proprioseptif. Kata awal proprio mengindikasikan informasi dari dalam tubuh, seperti posisi persendian, daya dalam otot-otot, orientasi dalam ruang, ataupun misalnya apakah terbalik atau tidak, dan lain-lain.
Jadi istilah proprioseptif ini sering juga disebut dengan istilah kinestetis. Awalan kines berarti gerakan dan tesis berarti rasa. Jadi istilah ini menunjuk pada rasa gerakan dari persendian, tegangan otot-otot, dan sebagainya yang memberikan data tentang aksi kita sendiri. Kemudian istilah proprioseptif, Kemudian kita lanjut kepada bagian B, yaitu sistem pengontrolan loop tertutup. Jadi sebelumnya, suatu cara yang penting untuk menggambarkan bagaimana informasi dari indera berfungsi dalam perilaku gerak adalah dengan menyamakannya dengan sistem kontrol loop tertutup. Yang kemudian, loop itu diartikan sebagai cekungan atau putaran. Dengan demikian, dengan sistem pengontrol loop tertutup diartikan sebagai suatu sistem yang tidak terputus, tetapi melingkar lagi ke awal. Ini digambarkan seperti suatu sistem pengatur ruangan yang dilengkapi dengan alat pengontrolnya. Kemudian pengatur suhu akan mengembalikan suhu udara ke suhu yang diinginkan jika alat pengontrolnya mendeteksi bahwa suhu tersebut tidak lagi dalam kondisi yang diinginkan. Proses tersebut terus berjalan demikian, kecuali kalau alat pengontrolnya rusak. Kemudian dalam kaitan itu, pengontrol tersebut selalu memberikan feedback ataupun umpan balik kepada alat pengatur sehingga membentuk mekanisme yang mengatur sistem pengontrolan itu. Mekanisme demikian disebut di sebagian teori disebut juga dengan teori sidematik. Oke, kita lanjut. Pengontrolan closed loop dalam model konseptual. Jadi dalam modul sebelumnya telah diperkenalkan model konseptual dari penampilan manusia yang menggambarkan bagaimana individu memproses informasi dalam 3 tahapan, yaitu yang mana pengenalan stimulus, pemilihan respon, dan pemrograman respon. Jadi dalam modul ini kita mencoba memperluas model tersebut dengan menambah mekanisme pengendalian closed loop. Model ini diharapkan dapat membantu kita untuk memahami proses yang terlibat dalam mengendalikan gerakan yang relatif lamban dan proses yang terlibat dalam pengontrolan gerak yang relatif cepat. Untuk gerakan lambat, penampil dapat membuat kompensasi selama aksi tersebut, sedangkan untuk gerakan yang lebih cepat, proses tersebut harus menunggu sampai setelah gerakannya diselesaikan untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian yang kedua adalah keterbatasan sistem loop tertutup. Jadi model konseptual ini berisi sistem pengendalian tertutup yang melibatkan 3 tahapan pengolahan informasi. Memasukkan tahapan tersebut ke dalam sistem merupakan keuntungan karena pengolahan informasi memberikan kelenturan dalam pengontrolan gerakan dan memungkinkan berbagai pilihan dan strategi gerak tergantung apa ya? Karena pengolahan informasi memberikan kelenturan dalam pengontrolan gerakan dan memungkinkan berbagai pilihan dan strategi gerak tergantung pada rangkaian tugas dan kondisi lingkungan tertentu. Sedangkan kelemahannya yang terutama adalah proses pengendaliannya yang amat lamban, terutama dalam tahapan pemrograman respon. Oke, selanjutnya kita melangkah kepada bagian C, yang mana bisa kita lihat di sini bahwa prinsip-prinsip kontrol visual.
Jadi yang pertama yaitu dua sistem visual dalam kontrol gerak. Sejak sekitar 20 tahun belakangan ini, semakin jelas bahwa dua fungsi yang berbeda dari visual mendasari sistem visual manusia. Informasi visual dikirimkan dari retina mata melalui dua jalur yang berbeda, kedua tempat yang berbeda pula dalam otak. Dan terdapat cukup bukti bahwa dua jalur informasi yang berbeda ini digunakan secara berbeda pula dalam mengontrol perilaku. Jadi adapun kedua sistem itu adalah yang pertama adalah focal system, yang mana dikhususkan untuk mengidentifikasi objek. Kemudian yang kedua adalah ambient system, yang mana dikhususkan untuk mengontrol gerak. Oke, kita melangkah kepada penjelasan ataupun definisi daripada sistem tersebut, yang mana pada bagian yang pertama, focal vision adalah sistem visual yang telah kita ketahui bersama secara umum dari pengalaman pribadi kita. Sistem ini dikhususkan untuk mengidentifikasi secara sadar objek-objek yang terletak pada pusat wilayah penglihatan. Kemudian yang kedua, ambient vision. Berbeda dari focal vision yang sensitif hanya pada kejadian-kejadian dalam pusat visual, ambient vision melibatkan seluruh wilayah visual, pusat dan perifer. Ambient visual bekerja secara tidak disadari yang menyumbang pada pengontrolan halus dari gerakan tanpa disadari pula. Oke, kita lanjut ke nomor 2 yaitu kontrol visual dalam keterampilan gerak. Jadi sebelumnya, bagaimana informasi visual digunakan untuk mengontrol gerakan dan apakah faktor-faktor yang menentukan efektivitasnya. Untuk itu, tetap harus dibedakan antara kedua fungsi visual di atas dalam hubungannya dalam mengontrol gerak, terutama karena keduanya mempunyai fungsi yang berbeda. Kemudian kita melangkah kepada bagian A, yaitu adalah focal vision dan gerak. Yang mana bisa kita lihat di sini bahwa focal vision mempunyai akses pada kesadaran sehingga ia diproses melalui tahapan-tahapan pengolahan informasi yang mengarah pada aksi dalam cara yang sama seperti sumber informasi yang lain. Kemudian bagian B, ambient vision dan kontrol gerak. Melalui teori dari almarhum James D. Gibson, para ilmuwan telah mulai mempertanyakan aspek-aspek apa saja dari informasi visual yang diproses oleh pelaku untuk mengontrol gerak. Satu konsep yang penting dalam hal ini adalah pola-pola optical flow. Nah, adapun definisi ataupun penjelasan dari optical flow itu sendiri, yaitu pada saat kita melihat ke dalam lingkungan yang bertekstur, setiap hal yang dapat kita lihat menggambarkan sinar cahaya yang memasuki mata kita pada sudut tertentu. Oke, kita lanjut bagian D, yaitu peranan optical flow. Bisa kita lihat bahwasanya informasi yang bisa diberikan oleh pola optical flow minimal ada dua, yaitu yang pertama adalah informasi waktu tempuh dan kemudian yang mana adapun definisi ataupun penjelasan dari informasi waktu tempuh bisa kita lihat bahwa pola optical flow dari suatu benda yang datang, misalnya bola. Bola memberikan informasi kepada kita tentang waktu yang tersedia dari benda itu hingga mencapai permukaan mata. Adapun image retinal dari suatu benda yang sedang mendekat berkembang kalau benda itu mendekat, dan itu berkembang lebih cepat kalau objek itu mendekat lebih cepat. Besaran dari image retinal tadi dibagi oleh tingkat perubahan image tersebut, yaitu yang menggambarkan waktu yang tersedia hingga terjadinya kontak. Jadi informasi waktu ini sangatlah penting di dalam aksi interseptif yang melibatkan timing kebetulan seperti memukul atau menangkap bola, menghindari tertabrak mobil, atau mempersiapkan otot-otot ketika masuk ke dalam air pada lompat indah. Kemudian kita masuk kepada keseimbangan. Jadi di sini Lee dan Aronson pada tahun 1974 telah menunjukkan bahwa keseimbangan sangat kuat dipengaruhi oleh berbagai informasi visual, menunjukkan bahwa variabel optical flow dalam pandangan perifer penting untuk keseimbangan. Dalam eksperimen mereka, subjek sendiri dalam ruangan khusus yang dikelilingi dinding yang bisa bergerak, tetapi lantainya tetap diam.
untuk mempengaruhi informasi optical flow. Kemudian menggerakkan dinding sedikit menjauh menyebabkan subjek condong ke depan sedikit, dan menggerakkan dinding mendekat menyebabkan subjek condong ke belakang. Oke, kita lanjut pada arahkan pandangan bola. Jadi barangkali cukup aneh kedengarannya jika seorang pelatih golf selalu bilang ke anak didiknya, jagalah agar pandangan tetap ke bola pada saat mengayun. Menjaga agar pandangan tetap ke bola softball yang mendekat pada kita dapat dimengerti alasannya, karena kita dapat mendeteksi informasi terakhir tentang layangan bola ketika bola datang mendekat ke arah plate, tetapi bola golf tidak akan pergi kemana-mana hingga kita memukulinya, sehingga mengapa kita harus tetap melihatnya. Jadi, peranan variabel optical flow dalam keseimbangan dapat menolong kita mengerti pertanyaan di atas. Pentingnya menjaga kepala dalam posisi yang konstan ke arah bola pada saat memukul, di mana perubahan kecil dalam posisi kepala ditandai dengan informasi optical flow adalah contoh keseimbangan di bagian sebelumnya. Gerakan kecil dari kepala ke belakang pada saat mengayun ke belakang dapat dideteksi secara cepat, dan perubahan-perubahan kecil dalam otot-otot dapat dibuat untuk mengkompensasi gerakan-gerakan yang tak disengaja tersebut. Kemudian kita melangkah pada bagian E, yang mana di situ kelihatan bahwa vision dalam model konseptual. Jadi, prinsip-prinsip pengolahan informasi untuk motor kontrol dapat ditambahkan pada model konseptual. Adapun terdapat dua loop umpan balik visual yang ditambahkan. Yang pertama adalah loop yang membawa focal vision atau garis ganda. Focal vision seperti telah diuraikan di muka adalah dibarengi dengan kesadaran, lambat, dan menuntut perhatian, sehingga logis jika loop ini melalui tahap-tahap pengolahan informasi. Vision ini akan mempunyai pengaruh pada gerakan, tetapi hanya setelah penangguhan yang cukup lama. Di samping itu, sifatnya cukup fleksibel. Kemudian yang kedua adalah loop yang dihubungkan dengan ambient vision, yang di sini ditunjukkan dengan garis paling tebal. Sebab informasi dari sistem ini tidak disadari, relatif cepat, dan tidak fleksibel. Yang kemudian sistem ini diberi umpan balik pada tingkat yang rendah atau low level dalam sistem saraf pusat. Jadi benar-benar di arus bawah dari proses yang memilih dan memulai gerakan, tetapi ada di arus atas dari otot-otot dan spinal cord. Jadi ambient vision dapat dianggap beroperasi pada tingkat menengah dari sistem untuk membuat penyesuaian yang minor dalam aksi yang telah diprogram, seperti kompensasi untuk gerakan kepala dalam ayunan golf dan perubahan postur untuk memelihara keseimbangan pada gelang-gelang. Oke, jadi untuk presentasi pada kali ini mungkin cukup sekian. Apabila ada kata-kata yang keluar dari mulut saya yang menurut saya itu adalah kekurangan dari saya sendiri, dan kemudian apabila ada kelebihan dari apa yang saya sampaikan, itu datangnya dari Tuhan. Oke, cukup sekian. Jadi akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam olahraga.